Kenapa saya harus berzikir? Saya harus memiliki kejelasan, mendapatkan kejelasan. Siapa? Untuk siapa saya ibadah? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sing jelas. Nggak jelas selama ini baru hanya penjelasan begitu saja dari keterangan para ustaz. Supaya jelas, udhkurullaha dzikron katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah terus sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya zikir saja karena ibadah adalah zikir. Zikir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon maaf kepada jamaah semuanya. Ini bukan forum SMA, Pak Ridwan, ini gabung ya semuanya. Ya. Jadi saya juga sebagai jamaah saja. Hanya memang saya dengan Pak Heri yang kebetulan menginisiasi kegiatan ngaji malam Sabtu ini ya secara virtual. Yang kedua tentunya ucapan terima kasih ya ke Kang Ustadz Dudi Mutakin yang sudah mewakafkan waktunya dan insya Allah juga mewakafkan ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Bang Dudi, mudah-mudahan damai. Alhamdulillah. Dan lebih pada malam hari ini ya saya istilahkan edisi spesial ini karena kebetulan yang bukan kebetulan ya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah yang hadir adalah Ustadz Dudi yang beberapa waktu saya pernah mohon untuk bisa menyisihkan waktunya dan alhamdulillah yang insya Allah akan menyampaikan inspirasi kepada kita adalah salah seorang dari keluarga sesepuh PGI yang insya Allah ya Pak Kiai Haji Hajat Mutakin. Itu saja barangkali mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim pada malam ini dengan itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, barusan saja saya dapat kabar dari tim keliling-keliling kita setiap Jumat untuk berbagi ya sekedarnya lah bersama lansia di seputaran Bandung Raya. Dan ada salah seorangnya kita kasih, kebetulan di timnya teman, kasih amplop uang, kemudian dia terima, dia nangis, kemudian diberikan kepada istrinya. Kata dia bahasanya kepada istri, "Mak, abah teh bisa dengan mayar mere nafkah," itu bahasa ini Bu Eni, bisa jadi abah teh mere nafkah direkam. Tarimanya banyak, meskipun lain tigetih abah, tapi kemudian itu kepalakan abah bahula, gitu bahasa dia. Terus udah gitu kita ajak makan siang, karena kita juga bekal nasi bungkus. Maka ajak makan siang di rumah itu setelah beres makan. Terus ayo nama warga komplit, abah matek pamit rumahnya hampura. Langsung dia pegang tangan istrinya, dia ucapkan la ilaha illallah, langsung pulang. Meninggal. Masya Allah, menuntaskan tugas terakhirnya memberi nafkah dan memuaskan dirinya dengan makan siang tadi. Dan buat saya akhirnya paham bahwa hidup ini bukan untuk hidup ini untuk pulang. Jadi kalau ada siswa-siswi PGI, mudah-mudahan kita antar mereka untuk memahami pulang, karena kecerdasan yang luar biasa adalah saat setiap orang tahu bahwa dirinya akan pulang. Bahkan kenaon atau sakuran teh hidup sepanjang ini dengan ragam kesulitan, bahkan sering sekali kita punya problem karena memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Sebut saja memikirkan besok makan nggak ya Ibu Listi, besok makan nggak ya. Pikiran itu kan pikiran urusan Allah, bukan urusan kita. Cukup nggak ya saya dengan honor segini, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sering sekali kita ngadon liar karena apa? Memikirkan urusan sesuatu yang bukan masalah kita. Tugas kita hanya sederhana kok, ibadah. Ya.
Nggak usah anak kita, nggak usah diawalkan, nggak usah diutamakan, nggak usah diprioritaskan anak kita belajar piano atau olah suara. Udah meninggal membawa piano, itu ya tidak akan ditalkinan ke piano atau penyanyian. Ya. Itu belajar piano dan olah vokal itu dibawa budaya Nasrani ke kalangan keluarga Muslim, akhirnya keluarga Muslim mengawali ajaran kepada anak kita di rumah dengan pelajaran agama. Karena tugas mereka dilahirkan bukan untuk jadi anak kita, tapi untuk ibadah. Seperti itu. Nah, kenapa ya untuk ibadah? Ya ada, setelah saya melihat tadi si Abah, ya rekamannya sengaja memang tidak saya buat rekaman apapun untuk laporan, tidak, biar Allah saja yang merekam. Tapi dari teman kepada saya sampaikan, si Abah itu memberikan nafkah kepada istrinya, sudah kita berikan uangnya, kemudian diberikan uang itu kepada istrinya dan dia pamit. Masya Allah. Itu luar biasa menurut saya. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena memang itu pelajaran iktibar yang saya dapat, yang kita semua dapat, kami semua dapat, bahwa nggak ada apa-apanya. Uang dengan uang itu hanya ngari riwe, insya Allah. Kenapa riwe? Sebelum saya punya uang, saya tidak beli akuarium. Setelah punya uang, saya beli akuarium. Kemudian saya beli ikan. Kemudian gara-gara saya beli ikan, jadi aja. Gofi, saya punya kerja ngurus lauk, kan kubu-kubu, anak kan keurus lauk, sibuk gitu kan, seperti itu. Jadi, apa sih uang tengah nggak ada apa-apanya, uang hanya ujian saja yang kalau kita pandai memanfaatkannya maka dia akan menjadi pahala, dan kalau tidak pandai itu akan menjadi siksa. Dalam surat terakhir Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq sebelum An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua ciptaan Allah, termasuk pekerjaan kita ini ciptaan Allah. Bisa jadi jahat, bisa. Uang ciptaan Allah, bisa jadi jahat, bisa. Istri ciptaan Allah. Bisa kita berbuat jahat dan masuk neraka gara-gara istri, bisa. Suami ciptaan Allah, bisa gara-gara suami istri masuk neraka, bisa. Sebaliknya juga. Karena itu kita berlindung, bisa kita memanfaatkan itu semua, bisa menjadi ahli surga min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua ciptaan Allah, dan kita berharap mendapatkan kebaikan dari semua ciptaan Allah. Seperti itu. Saya hanya sekedar merenung di usia saya seperti sekarang ini, mungkin apa ya, ada usia saya sebenarnya Bu Heninya 42 lah ya, kurang lebih. Di usia saya sekarang ini saya tinggal apa ya, 10 tahun pertama ya Budian, kalau mau benar nih berumah tangga sigana teh, karena saya melakukan itu. Merencanakan bagaimana kita menyeragamkan visi dengan cara, kalau saya dengan istri saya berdua saja belajar agama, membuka Quran, menerjemahkan, kemudian mentafsirkan. 10 tahun pertama paham, nanti masuk 10 tahun kedua sudah mulai kita mengaktualisasikan apa yang kita pahami dan kita kerahkan dalam pekerjaan. Kemudian 10 tahun ketiga saya sudah mulai berjalan, aktualisasi diri, saya harus bermanfaat. Itu kan 10 tahun ketiga. Baru 10 tahun keempat, sekarang saya sudah masuk 10 tahun keempat. Tahun ke-37. Saya sudah harus menyiapkan pulang. Kan gitu. Terus dalam rangka menyiapkan pulang, kepikiran nggak sih beli mobil baru? Kepikiran punya rumah baru atau rumah kedua? Enggak. Kepikiran punya istri kedua? Enggak. Nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Maya patato, amalkan saja. Seperti itu. Ya. Jadi tidak kebayang buat saya untuk sibuk dengan urusan dunia di usia ini. Mungkin saya pikir tidak hanya harus usia saya aja, usia Pak Trio Harnoto pun masih muda saya pikir ya, masih 20 tahunan ya Pak Trio Harnoto. Insya Allah tetap aja ada kematian, mau hak segala bangsa, itu tidak harus orang tua. Seperti itu. Nah, jadi ajakan saya yang pertama, pastikan kita memiliki rencana pasti dalam perjalanan hidup kita. Mau kemana sih? Faina tadhabun, kemana kalian akan pergi? Ya. Kita akan pergi ila maradatillah, kita akan pergi kepada Allah. Sudah, itu. Tugas saya ibadah saja. Terus dalam rangka ibadah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus berzikir tentunya. Kenapa saya harus berzikir? Saya harus
memiliki kejelasan, mendapatkan kejelasan. Siapa? Untuk siapa saya ibadah? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing jelas. Nggak jelas selama ini baru hanya penjelasan begitu saja dari keterangan para ustaz. Supaya jelas, udhkurullah dzikron katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah terus sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya zikir saja, karena ibadah adalah zikir. Zikir saja semua. Terus saja, jangan pernah berhenti zikir. Melihat suami kasep sebut alhamdulillah. Melihat suami itu para rupa alhamdulillah ya Allah. Ternyata gening kieu kasep keneh patato geningan. Sudah, jangan dipikirkan, pokoknya alhamdulillah aja semuanya. Kalau kita mau betul-betul berzikir. Nah, jadi kenapa saya harus berzikir? Karena hanya dengan zikir saya bisa kenal Allah. Kalau hanya belajar tentang Allah, siapa Tuhan, sifat-sifat Allah saya pelajari, saya hanya mendapatkan Islamologi saja. Tapi kalau dengan zikir, saya akan dapatkan keberadaan Allah utuh. Apa zikirnya? Semua ibadah tentunya zikir. Tapi Rasulullah mengingatkan ada 4 kalimat yang sangat luar biasa kalau kita ucapkan setiap saat. Tuh. Setelah kita tahu Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dulu yakini, surat 1 ayat 1. Sebelum ke surat ayat kedua. Bagaimana kita bisa mengucapkan atau mengamalkan, memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin kalau kita tidak yakin bahwa Allah itu pengasih penyayang. Itu dulu. Yakin nggak Allah sayang? Yakin. Masih menangis ketika mendapatkan prahara yang dianugerahkan oleh Allah? Masih belum yakin. Masih menangis ketika dapat honor dari PG itu, seragam di jalan hilang aja nangis semuanya. Ada ini mah ditransfer cina honor. Kumahamun bangna tiba-tiba kolab dan habis. Nangis. Belum yakin Allah pengasih penyayang. Kalau sudah yakin Allah pengasih penyayang, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita nangis kecuali saat kita merasa ditinggal oleh Allah. Udah terasa tuh. Nah, ini saya coba treatment pada diri saya sendiri. Sampai akhirnya setelah terus berzikir, saya merasa dunia ini gak ada apa-apanya. Saya ingin ketemu dengan Allah, tapi saya takut menghadapi sakaratul maut. Karena beratnya sakaratul maut itu gambarannya sederhana oleh sejarah diceritakan. Beratnya sakaratul maut itu seperti paling tidak ya minimum ini seperti Bilal terlentang dihimpit batu dan dipaksa untuk mengucapkan Lata dan Uzza. Gitu. Berat pisan, Ban. Kata setan mungkin dibisikan, berbisik kepada Bilal. Udah, terima aja supaya kamu selamat. Bilal tetap mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sambil bergumam di dalam hatinya, lepaskan himpitan ini ya Allah. Yakin betul Allah akan mengangkat batu itu. Dan keyakinan itu yang membuat Allah mengabulkan Bilal. Datanglah Abu Bakar menebus Bilal, mengangkat batu dan memerdekakan Bilal. Seperti itu, syakaratul maut. Ustaz, dikir apa ya yang kira-kira bisa menenteramkan? Saya katakan nggak ada. Nggak ada ayat Quran atau zikir yang menenteramkan kita, nggak ada. Nggak ada doa yang bisa menenteramkan kita. Yang menenteramkan kita apa? Yakin akan rahman rahimnya Allah. Dan Allah mana bersama kita. Nah, zikirnya harusnya seperti itu. Menghadirkan satu keyakinan bahwa Allah bersama kita dan kita tidak khawatir lagi menghadapi hidup. Sampailah khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada khawatir, tidak ada takut. Itu. Nah, jadi yakin Allah pengasih penyayang. Kemudian mari kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau mengulang-ulangi kalimat itu pernah nggak? Enggak juga. Itu hanya kata-kata saja. Yang bisa menenteramkan yang mana, Farhan? Yang bisa menenteramkan saat kita yakin, Pak Farhan, bahwa subhanallah, Allah Maha Suci. Beranikah kita menyatakan Allah tidak suci? Beranikah kita menyatakan Allah salah? Beranikah kita menyatakan Allah terkacau? Berani itu?
Uni Soviet pernah mengatakan, seorang ilmuwan Uni Soviet pernah mengatakan, Tuhan sudah kalah. Tidak lama dari situ, Chernobyl bocor dan Soviet sibuk memperbaiki Chernobyl. Ya, sebuah kilang nuklir yang luar biasa apa? Pokoknya instalasi nuklir yang mensuplai listrik untuk seluruh Uni Soviet. Baru nyebut Tuhan sudah kalah oleh teknologi dan ilmu kami. Allah beri sedikit saja bocor Chernobyl, mereka kalang kabut. Tidak bisa. Allah pemilik semesta ini. Kemudian lebih dari maha suci ternyata. Subhanallah, alhamdulillah. Ini harus diyakini, harus hadir dari jiwa kita. Ini punten saya Malika dia Pak Toto, ini kameranya, tapi tidak ada gambarnya. Yang ini ada gambarnya, gitu. Sami benernya. Di sini ada gambarnya. Jadi meninggalin kadita yang ada gambarnya Bu Hani. Halo. Nah, saya akan ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Segala puji bagi Allah yang maha suci. Terus Allah yang maha suci ya, saya harus menghadap Allah yang maha suci. Caranya saya harus bersuci. Saya harus wudhu. La sholat liman la yudu Allah. Wala wudu liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Kan? Tidak ada sholat kalau tidak ada wudhu. Dan tidak ada wudhu kalau tidak berzikir ketika wudhu. Saat berwudhu kita harus pastikan dalam diri kita, ya Allah sucikan mulut saya, hidung saya, telinga saya, wajah saya, tangan saya. Semua. Dari wudhu kita berharap kesucian. Jangan ia mah ayah nuker wudhu di masjid, bari ngomongkan ketua DKM. Kacaunya DKM itu kalau Turki, eta kalau DKM itu ngan ngomongkan, aduh, sunihin DKM bari wudhu. Kira-kira sah tidak sih wudhunya? Enggak lah. Wudhu itu atau sendiri wudhunya siga nuhusu, padahal mikiran pak kepala sekolah misalnya. Mikiran kacau itu kepala sekolah, ya Allah, irhamawatna. Misalnya gitu. Mikiran gitu kira-kira tidak bicara wudhunya sah nggak? Menurut saya la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. Tidak disebut wudhu orang yang wudhu tapi tidak zikir kepada Allah. Subhanallah, Allah maha suci. Saya akan menghadap Allah, saya harus bersuci. Setelah itu saya puji Allah. Alhamdulillah. Karena maha sucinya Allah, maka nyaman saya memuji Allah. Bagaimana memujinya, Masya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepada saya kemiskinan ini. Jadi saya tidak harus sibuk dengan urusan dunia. Gitu. Terus ketika kita dapat kekayaan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan saya tidak menjadi kikir dan saya bisa menjadi hamba-Mu yang berbagi. Engkau anugerahkan kepada saya rizki yang begitu besar. Saya tidak mau memikul semuanya untuk bertanggung jawab di hadapan-Mu nanti ya Allah. Saya akan bagikan sekarang supaya yang bertanggung jawab tidak hanya saya dengan rizki ini, kan itu. Ya, itu. Jadi ada hal yang saya ucapkan kalimat alhamdulillah ini betul-betul memuji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau biarkan suami saya ternyata menikah lagi, Masya Allah. Jadi saya tidak harus sepenuhnya bertanggung jawab tentang suami saya, setengah ewang dan si Eta. Beres kan? Setuju nggak Bu Dian? Suaminya dibagi-bagi? Nggak apa-apa lah ya. Tenang awal. Boleh suaminya. Setengah ewangnya banyak, mangga. Boleh dibagi dua ya, Bu Ovi. Nggak apa-apa, mangga aja. Suami mau dibagi opat gitu, nanon. Yang penting saya tidak terlalu berat tanggung jawabnya di akhirat. Nuhun ya. Ketika kita sakit kanker misalnya, sakit sekali nahan sakit sampai ya kita hanya akan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau awalkan siksa neraka ini untuk saya di sini. Saya masih bisa cerita kepada anak saya, kepada pasangan saya, kepada tetangga siapapun. Saya tidak ingin mendapatkan siksa di neraka nanti. Cukupkan. Ini menjadi siksa neraka yang kau awalkan. Tak eta Bu Eva. Jadi meren bahagia merennya. Udah, tenang semuanya akan tenang. Tidak akan ada lagi yang bikin kita rumit ya dalam menghadapi hidup Tuhan. Nggak ada. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, akan baik-baik saja. Alhamdulillah. La ilaha kalau sudah. Alhamdulillah. Sudah. Segala puji bagi Allah, kita akan kuat, akan dengan nyaman Bu Yusi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau saya sudah betul-betul jatuh cinta sama istri, mungkin saya akan dengan tulus seadanya mengatakan only you Umi, hanya engkau.
Kan gitu ya. Itu kalau sudah tulus. Kalau istri saya begitu mengagumkan. Tapi Ustadz, saya itu kan punya anak saya disuruh ini susah, disuruh itu susah, sudah saya kasih tahu, saya tahu capek, Ustadz, aduh, menibalaga. Itu urusan Allah, Kasep, urusan Allah. Tugas kita hanya ngasih tahu, adek, sholat wajib itu, bisi Allah tersebut. Sambil kitanya berakhlak mulia, sampai mereka ingin meneladani kita. Sementara dia tidak rubah saja, kenapa? Ya Ustadz, anak saya itu bager-bager. Ini susah mau baiknya teh. Ayo, padahal kurang apa, saya sudah mendidik, saya sudah berdoa. Sudah meminta kepada Allah, tapi belum aja dikabul. Bukan anaknya yang tidak baik, Bu. Tapi ibunya belum berubah semakin soleh, sehingga Allah terus menguji ibu dengan anak itu. Kalau ibunya sudah berubah semakin baik, semakin bijaksana, saya yakin materi ujian selesai. Sok ujian di kelas. Kalau sudah selesai ujian dan semuanya terjawab dengan benar, nilai 100, sudah naik kelas, nggak akan datang lagi soal itu, kan gitu. Katakan Allah Maha Besar, sudah kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dudi, punten Ustadz, tolong dukung ya adik saya pengen jadi bupati atau gubernur atau wali kota dalam sebuah pilkada. Padahal saya tahu adiknya teh pemabuk, bahkan agak tidak suka terhadap Islam misalnya. Saya tahu itu. Tolong pilih ya. Dukung Ustadz. Nah ini dana operasionalnya 5 miliar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya takut kehilangan yang Maha Besar. Saya tidak takut kehilangan yang 5 miliar ini. Karena ini tidak Maha Besar. Saat Ustadz nggak milih juga, dia pasti jadi terserah. Yang pasti saya tidak mendukung sesuatu yang salah. Kan itu ya. Hati-hati. Hanya uang segitu, saya harus mengorbankan sesuatu yang sangat besar. Atau ada ajakan maksiat. Saya diajak maksiat, ayo orang maksiat. Oleh yang cantik jelita, toslah curah hiji kata cantik nate. Terus diajak maksiat. Tertarik nggak? Mungkin secara manusia saya tertarik. Tapi saya tetap akan mengatakan, oh tidak. Surga jauh lebih indah dari kamu. Bahkan Jibril pun pernah sujud di hadapan bidadari yang tersenyum. Karena senyumnya bercahaya, dia sangka itu Allah. Ternyata bukan. Kata bidadari itu, bangun Jibril. Aku bukan makhluk. Aku bukan khalik. Aku makhluk. Aku tidak pantas disujudi olehmu. Bangun Jibril. Oh, sugan teh Allah. Bangun Jibril. Sugan teh Allah. Masya Allah. Ya. Dan satu hal. Punten ini nitip kepada semua Bapak Ibu guru. Khususnya dan semua mungkin ya. Personil yang ada di PGI. Kalau melihat siswa lewat di sekolah kita. Ini kelakuan saya di madrasah. Kalau ada siswa, santri yang lewat, santri yang tinggal di situ lewat pakai motor. Saya selalu mendoakan, ya Allah, jadikan dia orang yang sujud kepadamu. Orang yang bahagia dunia dan ada aja doa itu. Dan diusahakan setiap akan masuk kelas berdoa, ya Allah, jadikan murid-murid saya, murid-murid yang selalu mendapatkan hidayah dari. Bukan murid yang tidak mendapatkan cahaya hidayahnya. Kira-kira diijabah nggak? Seorang guru, Ibu Tati Haryati akan masuk kelas, berdoa dulu, kira-kira diijabah nggak, Bu? Diijabah. Ibu Tati akan berjihad masuk kelas. Terus ngadoa dulu. Orang yang berdoa ketika akan berjihad itu diijabah. Suka mendoakan begitu. Nyeta hente, tak eta masalah. Masuk kelas saya langsung, ya siapkan catatannya. Jangan. Tidak usah murid yang harus berdoa, guru. Murid bolehlah ya dididik untuk berdoa, tapi guru yang mendoakan mereka. Karena doa guru seperti doa indung, doa ibu diijabah. Mudah-mudahan ini bagian daripada zikir kita kepada Allah. Nah, suatu saat muncul rasa kagum kita kepada Allah dari zikir-zikir kita. Setelah kagum kepada Allah, maka kita akan mampu melakukan apapun untuk Allah karena Allah. So, kalau sudah melakukan apapun untuk Allah karena Allah, udah tenang, aku tidak akan takut gagal. Tapi kita akan melakukannya maksimal. Ya. Tidak akan takut, aduh, sian gitu. Enggak. Saya mencoba membuat program di madrasah, begini. Kata teman-teman, ini pasti begini. Enggak, pokoknya jalan lah. Ini mah ikhtiar karena Allah sajalah. Ternyata setelah dijalankan,
ya gagal, ya sudah. Bukan saya tidak mendengar, tapi saya hanya ingin berbagi aja, berbahagia dengan berbagi, udah gitu beres. Terus satu saat kata teman-teman ini gagal, kita coba, ternyata berhasil, alhamdulillah. Jangan jangan apa namanya, jangan kecewa saat gagal, dan jangan dari zikir-zikir kita, ya. Ini dari zikir-zikir kita sebetulnya apa yang diharapkan. Lakinu mau takum, talkinkan orang yang akan meninggal di antaramu. Bagaimana mentalkinkannya? Ya ajarkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akan meninggal nggak tahu. Kalau saya akhirnya talkinkan orang yang akan meninggal di antaramu. Siapa? Saya tunjuk saya. Jadi caranya talkin, zikir tadi. Ya. Sadar betul semua pekerjaan untuk Allah. Setelah zikir, saya akan kenal Allah. Saya akan kagum kepada Allah. Saya jatuh cinta kepada Allah. Sampai suatu saat ada syakaratul maut datang. Saya tidak sakit, tidak takut. Bahkan sakit saya membuat saya bahagia. Mencekam saya membuat saya bahagia karena saya akan bertemu dengan sosok yang paling saya rindukan sepanjang hayat saya. Alumni Kak, alumni. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun karena waktosna. Terkait zikir, Ustad, ieu teh kan sapertos gelut gitu nya, sapertos berlomba gitu dina nalika zikir teh. Kadang bengbatkeun deui nu sanes. Bujang-bujang nuju santai, nuju netepan wae sabaraha kali kabelokeun teh nuju menghadap Allah setidaknya. Tak kumaha ieu godaan kieu supados urang pami belok lurus deui belok lurus deui. Itu panginten samantawis hatur nuhun. Baik, Kang Zahid. Kalau kita sebut zikir itu ucapan, nih. Kalau kita sebut zikir itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau zikir itu kata-kata, mungkin bisa terbelokkan. Tapi kalau zikir itu sudah menjadi sikap, menuju tuang emot ya Allah, ya sanggup ya Allah, itu zikir. Terus kita buang angin ya, bobos. Kalau kita tadi kembungi keluar oke angin, alhamdulillah, itu zikir. Ya kan? Terus saya membuat soal. Ya, saya sama Bu Hendy sebagai guru agama serius ini membuat soal diskusi betul-betul. Sampai keluarlah soal-soal yang luar biasa. Yang hebat. Kunaon ini soal ini hebat-hebat kia. Ya, ini maksudnya supaya gini. Kenapa harus sampai seperti itu? Karena Allah ingin kita hidup dengan kualitas terbaik. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa bersua dengan teman-teman di Bandung walaupun kita nggak di Bandung ya. Bisa lihat tato juga, alhamdulillah. Ya, saya alumni PGI 2001, Ustadz, udah lama banget. Dan tadi juga, iya. Tadi saya memang nggak dari awal, cuman menarik yang tadi dibahas itu tentang zikir, Ustadz. Nah, kebetulan aktivitas saya sekarang itu adalah seorang guru gitu. Saya udah ngajar berjibaku di dunia pendidikan dari tahun 2005. Nah, dari tahun ke tahun itu tipikal murid gitu, terus kemudian attitude, adab dan akhlaknya itu seperti mengalami degradasinya tuh Masya Allah jauh banget gitu kan, sampai dulu aja saya sempat ngerasain kalau ngelihat guru tuh kayaknya minimal kita sapa, salim, atau mungkin ada hal yang bikin kita tuh sungkan gitu. Tapi kalau sekarang itu kayaknya apa ya, kalau kata bahasa Sunda mah kayak hare-harewe gitu. Kalau kita bukan wali kelasnya, kita tidak disapa gitu. Bukan berarti kita mengharap disapa, tidak. Cuma apakah ada salah kita sebagai tenaga pendidik, atau mungkin tadi kalau dibahas tentang masalah zikir, apakah ada zikir khusus buat kita yang memang berkecimpung di dunia pendidikan untuk menghadapi peserta didik kita gitu, atau mungkin ada muhasabah macam mana lah Ustadz gitu, biar kita bisa memberikan ilmu dengan baik. Mungkin itu Ustadz. Siap. La haula wala quwata illa billah. Bundain.
sudah 15 tahun jadi guru ya, Masya Allah. Iya. Itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu guru di PGI sukses. Kenapa? Jadi teladan, ujungnya Iin malah jadi pengen jadi guru ya gitu ya. Itu namanya sukses. Ya, guru yang sukses adalah guru yang menciptakan muridnya pengen jadi guru. Ada kan? Mau jadi guru, ada muridnya yang ngomong, kamu cita-cita mau jadi guru? Ih, amit-amit. Alim siga patato, alim pan ayah nu gitu. Ini mah betul-betul guru yang luar biasa. Terima kasih In, sudah bisa menginspirasi bahwa ternyata kami menjadi bagian dari warna hidup. Nah, kemudian kalau ada anak, memang betul anak tuh setiap saat berubah. Kenapa saya ngajar di SD dulu? Karena saya takut kehilangan bahasa anak waktu anak saya masuk SD. Kenapa ngajar di SMP dulu? Karena saya takut kehilangan bahasa anak waktu anak saya SMP. Kemudian jauh-jauh saya ngajar di SMA. Buat apa? Saya ingin mengenali bahasa anak saya. Karena anak saya usianya mau masuk SMA. Terus kenapa saya mengajar di perguruan tinggi? Supaya saya tidak kehilangan bahasa anak saya. Prinsipnya, kenali bahasa mereka. Ya, kenali bahasa mereka dan kenali juga lingkungan saat ini. Saya nggak kebayang nih anak-anak yang sekarang sudah lama di rumah tiba-tiba masuk ke sekolah. Kira-kira guru bisa sangat terhormat nggak dibandingkan tahun kemarin. Mungkin nanti ada lagi pola ngelunjak yang lebih luar biasa lagi ya. Di sini kita dituntut untuk makin bijaksana menjadi orang tua dari anak-anak kita. Luar biasa. Ada zikir khusus enggak lah. Zikir itu gini, Bunda Iin, kira-kira murid kita itu ciptaan Allah bukan? Ya, serius Allah menciptakan anak-anak murid kita. Ya, karena serius, mari kita perlakukan anak-anak kita sebaik-baiknya. Bunda Iin juga jangan pernah minta dihargai oleh murid. Jadilah pribadi yang berharga sampai suatu saat murid dengan sendirinya akan berharga. Bagaimana caranya supaya jadi pribadi berharga? Allah menghargai kita saat kaya? Bukan. Saat kaset? Bukan. Saat cantik? Tidak. Saat kita jadi orang nomor 1 di Indonesia? Tidak. Siapa yang Allah paling hargai? Atqakum, yang paling takwa. Jadilah yang paling takwa. Dengan sendirinya kita akan mulia, dan kemuliaan itu akan membuat anak-anak kita bisa memuliakan kita. Catat. Baik, ini closing ya. Saya hanya berharap saya masuk surga. Dan seperti apa surga sampai saya harapkan, justru karena surga terkebayang indahnya, maka saya pengen masuk surga. Untuk bisa lihat realitanya. Dan saya takut neraka. Kenapa takut? Justru karena siksaannya terkebayang, jadi saya takut oleh siksa neraka. Apakah karena takut siksa neraka dan pengen surga? Sampai akhirnya kita lupa cinta kepada Allah. Saya jatuh cinta kepada Allah. Dan saya akan bangun terus rasa cinta ini kepada Allah. Dan saya ingin kerinduan ini saya wujudkan dengan pertemuan saya dengan Allah. Di surga nanti Allah menyatakan seperti itu. Orang-orang bertakwa akan bertemu dengan Allah. Untuk apa hidup yang sebentar ini? Terlalu menyibukkan kita sampai kita lupa kepada Allah. Yang jelas, terus bangun kedekatan kita dengan Allah dengan terus berzikir. Dari zikir nanti akan muncul sikap takwa tadi ya, Bunda Iin, akan muncul sikap takwa di mana kita selalu rindu kepada Allah sehingga kita hati-hati berbuat. Karena dengan zikir kita akan semakin jelas melihat sosok Allah. Hati-hati kita berbuat. Sampai pada akhirnya dengan ketakwaan kita, Allah muliakan kita. Sekolah tidak perlu memiliki kualitas terbaik. Tapi kalau sekolah sudah memiliki guru-guru yang bertakwa, kalau orang tua sudah menjadi orang tua yang bertakwa, sudah tidak akan ada lagi anak-anak yang tidak mampu menghormati orang tua dan guru-gurunya. Kenapa anak tidak mampu menghormati guru? Hari-hari gitu lewat ngomong punten aja enggak. Kenapa anak tidak menghormati orang tuanya? Ngomong punten aja enggak kepada orang tuanya saat lewat. Ya, karena kitanya kurang bertakwa. Jangan kita minta penghargaan dari anak kita, biar Allah yang akan memuliakan kita.
Mudah-mudahan ini menenteramkan kita sebagai hamba Allah yang tentunya yang tidak ada habisnya, kita akan terus beribadah sampai akhir hayat kita tentunya. Dan zikir terus. Ingat ya, catat nih, tadi Kang Syahid, zikir itu bukan kata-kata. Meskipun kata-kata itu zikir. Tidak semua zikir itu dalam bentuk kata-kata. Tapi jauh lebih baik kalau zikir itu adalah sikap di mana seluruh aspek kehidupan kita betul-betul didedikasikan untuk Allah. Sehingga kita akan kembali menjadi masyarakat yang mampu mengubah dunia ini sebaik-baiknya. Seperti Al-Islam, umat Islam mengubah zaman kegelapan menjadi zaman yang terang, minatul zulumati ila nur. Sekarang bagian kita yang harus membawa umat manusia yang harus keluar dari zulumati ila nur. Dengan apa? Dengan kesungguhan kita menjadi bersikap menjadi hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Ya. Tidak usah khawatir kita dizalimi oleh siapapun karena Allah akan membayar. Tenang, karena Allah akan membalas. Lakukan saja yang terbaik. Mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk betul menjadi hamba yang terbaik. Itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati indahnya husnul khatimah pada saatnya. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.